Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya atas nama Putri Andini dengan NIM 21TIA750 dari kelas 1A. Di video ini, saya akan menjelaskan 7 intisari materi pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi yang pertama yaitu integrasi Islam, iman, dan ihsan dalam bentuk iman kamil. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan, karena seseorang yang menganut agama Islam belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Iman lebih dari segi keyakinan hati, sedangkan Islam merupakan sikap aktif seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau beramal, dan Islam merupakan perwujudan dari iman dan Islam atau cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Materi yang kedua yaitu membentuk kepribadian Qurani. Kepribadian Qurani berarti serangkaian norma dan perilaku muslim yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan membentuk kepribadian Qurani yaitu mampu membentuk sikap disiplin terhadap waktu, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Aspek-aspek pembentuk kepribadian Qurani ada 10, diantaranya bersihnya akidah, lurusnya ibadah, kukuhnya akhlak, dan mampu mencari penghidupan, dan lain sebagainya. Yang berperan dalam membentuk kepribadian Qurani yaitu peran keluarga, peran negara, dan peran masyarakat. Konsep muamalah dalam Islam. Muamalah yaitu semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum fikih muamalah terbagi menjadi 5, yaitu hukum perdata, hukum perkawinan, hukum waris, hukum pidana, dan hukum politik. Macam-macam muamalah dalam Islam yaitu syirkah, mudharabah, jual beli, transaksi dengan pemberian kepercayaan, titipan, dan transaksi pemberian atau perwakilan dalam transaksi. Membumikan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Teori Arab masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad ke-7 Masehi. Teori Persia, ajaran Islam masuk di Nusantara dari bangsa Persia, yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat, teori ini diyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, India. Teori Cina diyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia bersamaan migrasi orang-orang di Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Jalur penyebaran Islam ada 6, yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, jalur kesenian, dan jalur politik. Membangun persatuan dalam keberagaman dalam Islam. Persatuan dalam keberagaman ialah berbagai upaya yang dilakukan untuk menyatukan golongan atau masyarakat di mana terdapat perbedaan di dalamnya. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mempersatukan umat Islam beragama, yaitu adanya kerjasama antara pemimpin dan rakyat yang peduli kepada sesama tanpa melihat perbedaan, adanya rasa cinta tanah air dengan bangsa menjadi warga negara Indonesia, adanya peran pemuda dalam mempersatukan umat beragama, serta memiliki rasa semangat nasionalisme. Islam dan tantangan modernisasi. Konsep Islam tentang iptek, kata ilmu diambil dari bahasa Arab, alima ya'lamu liman, artinya mengetahui pengetahuan. Secara etimologis, ilmu artinya jelas, terang, baik proses perolehannya maupun objek kajiannya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin.
Zakat dan pajak dalam pandangan Islam. Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Syarat wajib zakat ada 5, yaitu Islam, merdeka, hak milik yang sempurna, ada 1 nisab atau batas yang tertentu, haul atau sudah sampai 1 tahun. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat ma'al. Pajak menurut pengertian Islam dalam Al-Quran memang tidak ada ditemukan kata pajak, karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Jawa, yaitu pajak, yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam karena ganimah dan fai berkurang, bahkan tidak ada, terbatasnya tujuan penggunaan zakat, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi, dan iman khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.